Hai, selamat datang di video terbaru Adisya Sextin. Kita semua pernah mengalami kesedihan, tetapi biasanya kesedihan kita memudar seiring waktu dan menjadi lebih baik lagi. Tapi apa yang terjadi ketika kesedihan itu tetap ada dan berlangsung sangat lama? Depresi melampaui kesedihan normal. Itu bisa menjadi gangguan yang mencakup segalanya. Ada beberapa jenis depresi, tetapi yang paling umum dikenal sebagai Major Depressive Disorder. Menurut DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, untuk memiliki gangguan depresi mayor, kamu harus memenuhi 5 kriteria yang diuraikan dalam DSM-5. Dan setidaknya salah satu gejalanya harus berupa episode depresi. Adakah tanda lain dari depresi? Bagaimana kamu melihat jika teman kamu atau bahkan kamu sendiri menderita gangguan depresi? Nah, kamu berada di video yang tepat. Tonton terus untuk mengetahui 7 tanda penting depresi. 1. Mengabaikan teman dan hobi. Gejala depresi lainnya yang membuat frustasi adalah sesuatu yang dikenal sebagai anedonia. Ini berarti hilangnya kesenangan dari aktivitas yang biasanya menyenangkan, sekarang tidak lagi menyenangkan bagi kamu. Ini mengarah pada pengabaian aktivitas pada orang-orang, karena mereka tidak lagi memberi orang yang depresi rasa kesenangan atau ketenangan. Menurut Psychology Today, Faith Brini, ini adalah salah satu gejala depresi yang paling umum. Jadi jika kamu atau teman kamu tampaknya tidak tertarik lagi terhadap hobi yang biasa dilakukan, seperti bermain gitar, atau menari, bahkan berolahraga, mungkin ini saat yang tepat untuk menghubungi psikolog atau psikiater. 2. Perubahan pola tidur. Pola tidur kita sangat penting untuk kesehatan mental kita. Seringkali perubahan pola tidur kita adalah salah satu tanda bahwa kita menderita penyakit mental. Ini terutama menjadi masalah karena pola tidur yang tidak teratur dapat memperburuk depresi. Depresi dapat menyebabkan insomnia, terlalu sedikit tidur, atau hipersomnia. Terlalu banyak tidur secara berlebihan. Sudah merasa tidur sepanjang hari, tapi merasa lelah. Bahkan tidur yang dilakukan tidak cukup untuk membuat kita kembali berenergi. Perubahan pola tidur ini juga cenderung mengakibatkan penurunan energi secara keseluruhan. Gejala ini sangat umum. Knut Wilson dan Patterson menemukan bahwa 75% pasien depresi melaporkan insomnia dan 40% melaporkan hipersomnia. Jadi jika kamu melihat perubahan pada pola tidur kamu, itu mungkin pertanda kamu sedang menderita depresi. 4. Tingkat percaya diri yang rendah. Harga diri adalah sesuatu yang sering dipengaruhi oleh depresi. Depresi dapat membuat kamu hanya melihat hal negatif tentang diri kamu dan meremehkan pencapaian kamu. Ini adalah gejala depresi yang serius karena dapat menyebabkan orang merasa tidak berharga. Bahkan telah ditunjukkan dalam penelitian bahwa harga diri yang rendah saat remaja merupakan faktor resiko depresi saat dewasa. Jika kamu merasa tidak ada yang positif dalam diri kamu, atau kamu memiliki teman yang terlihat merendahkan diri, itu bisa jadi karena depresi. 5. Penurunan kebersihan. Salah satu kekurangan energi dari depresi dapat bermanifestasi adalah penurunan kebersihan seseorang. Seringkali mereka yang mengalami depresi berjuang untuk mandi, membersihkan gigi, atau kebiasaan merawat diri lainnya yang kita anggap remeh, itu adalah hal yang sulit untuk mereka lakukan. Hal ini disebabkan karena kelelahan dan kurangnya motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas sederhana yang mereka lakukan, atau tugas yang biasa mereka lakukan itu terasa sangat sulit bagi mereka. Jadi jika kamu atau teman kamu terlihat kurang bersih dan rapi, itu mungkin karena episode depresi. 6. Sifat lekas marah atau sulit mengontrol emosi. Apakah kamu pernah menemukan bahwa setiap orang dan segala sesuatu membuat kamu gugup? Apakah kamu merasa tegang dan terpendam? Irritabilitas adalah salah satu gejala depresi. Ketika kamu merasa sangat negatif tentang segala hal itu bahkan bisa membuat hal-hal kecil terasa sangat menjengkelkan. Besarat et al. Juga menyarankan depresi menyebabkan disfungsi dalam pengaturan suasana hati, yang berarti kemarahan lebih mungkin untuk ditampilkan.
Jadi, jika kamu melihat diri kamu atau teman kamu sulit mengontrol emosinya, mungkin ada baiknya kamu mencari tahu alasannya. 7. Emosi datar. Ada kesalahpahaman bahwa depresi adalah tentang perasaan sedih sepanjang waktu. Namun ini tidak terjadi. Salah satu gejala depresi lainnya dikenal sebagai flat mood. Disinilah suasana hati seseorang membosankan. Seringkali orang mengatakan mereka merasa mati rasa atau seperti tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Segala sesuatu yang mereka lakukan tidak lagi berarti, tidak berguna. Mereka tidak merasa sedih, tetapi mereka juga tidak merasa kebahagiaan. Jika perasaan ini adalah sesuatu yang kamu alami, disarankan kamu untuk mencari bantuan karena kamu mungkin sedang menderita depresi. Segeralah hubungi psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Jika kamu merasa sangat berhubungan dengan tanda-tanda dalam video ini, kamu harus mencari bantuan profesional kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater. Seorang psikolog atau psikiater akan berbicara dengan kamu tentang gejala kamu dan mungkin meminta kamu mengisi kuesioner laporan diri untuk membantu mendiagnosis kamu. Setelah psikiater atau psikolog mencurigai kamu mengalami depresi, mereka akan mendiskusikan pilihan pengobatan seperti pengobatan dan terapi dengan kamu. Karena yang berhak untuk mendiagnosis seseorang menderita mental illness, mental disorder, atau mental issues adalah psikolog atau psikiater. Dan nantinya psikiater akan memberikan obat untuk kamu jika itu diperlukan. Dan saya harap video ini bermanfaat untuk kamu dan bisa membantu kamu menyadari 7 tanda depresi yang ada dalam diri kamu. Jika kamu menyukai video ini, pastikan untuk menekan tombol suka dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan di luar sana. Dan jangan lupa untuk subscribe Adisha 16 dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.